Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Risyani, NPM 1763024001 dari kelas A akan mempresentasikan hasil mengenai materi ekosistem terumbu karang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem terumbu karang. Yang pertama yaitu pengertian dan karakteristik terumbu karang. Terumbu karang adalah suatu kumpulan hewan bersel satu yang membentuk koloni dan mempunyai rumah yang terbuat dari bahan kapur, CH karbonat. Nah, organisme utamanya ini kebanyakan terdiri dari koral dan algae. Kemudian karakteristik ekosistem terumbu karang ini yang pertama ada temperatur tinggi. Nah, temperatur tinggi laut ini biasanya memiliki terumbu karang yang bertemperatur lebih dari 20 derajat Celcius. Rata-rata suhu air terumbu karang berada pada kisaran optimum pertumbuhan karang batu dan perkembangan terumbu, yakni 28 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada kadar garam tinggi, di mana kadar garam tinggi terumbu karang ini menyukai laut dengan kadar garam yang tinggi. Presentasi salinitas air yang baik untuk kehidupan terumbu karang adalah 30% sampai 35%. Nah, hal tersebut berhubungan dengan pembentukan kapur oleh koral dan alga. Kemudian yang ketiga, cahaya dan kedalaman cahaya matahari. Itu merupakan faktor paling penting dalam pertumbuhan terumbu karang, karena cahaya matahari digunakan oleh zooxanthellae dalam proses fotosintesis. Kemudian ada gelombang atau manfaat pasang surut air laut dapat memberikan pasukan air segar, oksigen, plankton, dan membantu menghalangi terjadinya pengendapan pada koloni atau polip karang. Kemudian selanjutnya ada arus yang dimana berdampak baik pada ekosistem terumbu karang karena arus membawa nutrien dan bahan-bahan organik yang diperlukan oleh karang dan zooxanthellae. Kemudian ada sedimen, di mana merupakan faktor pembatas yang potensial terhadap persebaran ekosistem terumbu karang. Dan yang terakhir ada substrat. Substrat keras ini sangat tepat untuk larva karang karena menempel dan tumbuh. Selanjutnya jenis dan tipe terumbu karang. Jenis dan tipe terumbu karang ini ada dua. Yang pertama itu ada terumbu karang keras dan yang kedua itu ada terumbu karang lunak. Nah, dimana kalau jika terumbu karang keras ini yaitu merupakan karang batu kapur yang keras yang membentuk terumbu karang. Nah, karang batu ini menjadi pembentuk utama ekosistem terumbu karang. Walaupun terlihat sangat kuat dan kokoh, tetapi karang sebenarnya sangat rapuh, mudah hancur, dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua ada terumbu karang lunak. Terumbu karang lunak ini tidak membentuk karang. Terdapat beberapa tipe terumbu karang, yaitu terumbu karang yang tumbuh di sepanjang pantai, yang biasa disebut dengan fringing reef, dan terumbu karang yang tumbuh sejajar pantai tapi agak lebih jauh keluar, yang biasa disebut sebagai barrier reef, dan terumbu karang yang menyerupai cincin di sekitar pulau vulkanik yang disebut dengan coral atoll. Kemudian, jika berdasarkan bentuknya, tipe terumbu karang ini ada terumbu karang tepi, terumbu karang penghalang, terumbu karang cincin, dan terumbu karang datar. Baiklah, di mana terumbu karang tepi ini berkembang di mayoritas pesisir pantai dari pulau-pulau besar. Kemudian terumbu karang penghalang. Terumbu karang penghalang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau, sekitar 0,52 km ke arah laut, terlepas dengan dibatasi oleh perairan berkedalaman hingga 75 meter. Terkadang membentuk logon atau celah perairan yang lebarnya mencapai puluhan kilometer. Kemudian selanjutnya ada terumbu karang cincin, di mana terumbu karang cincin ini berbentuk cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak dapat perbatasan dengan daratan. Selanjutnya ada terumbu karang datar atau gosong terumbu, di mana disebut juga sebagai pulau datar. Terumbu ini tumbuh dari bawah ke atas sampai ke permukaan dan dalam kurun waktu geologis membentuk pembentukan pulau datar. Berikut foto gambar dari berbagai tipe terumbu karang. Selanjutnya ada interaksi ekosistem terumbu karang. Yang pertama
di mana interaksinya ada dua, interaksi secara sederhana dan interaksi kompleks. Sederhana ini hanya melibatkan dua jenis biota dari spesies yang sama atau berbeda. Kemudian interaksi sederhana di ekosistem terumbu karang ini merupakan interaksi yang hanya melibatkan dua jenis biota dari spesies yang sama. Kemudian jika yang kompleks itu karena melibatkan biota dari berbagai spesies dan tingkat trofik. Jadi yang kompleks ini dari berbagai biota, tidak hanya dua jenis biota tapi bisa lebih. Nah, mekanisme lain untuk mengkaji interaksi antar biota yang hidup di ekosistem terumbu karang ini adalah melalui jaring-jaring makanan. Kemudian ada adaptasi terumbu karang. Adaptasi di sini adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitar untuk bertahan hidup. Nah, adaptasi terumbu karang ini makhluk hidup di sekitar terumbu karang telah beradaptasi untuk hidup bersama. Hubungan simbiosisnya adalah adaptasi dari berbagai spesies yang hidup di sekitar terumbu karang secara berdampingan dan saling memberi manfaat satu sama lain. Kemudian ada teknik transplantasi terumbu karang. Transplantasi terumbu karang di sini merupakan salah satu metode budidaya karang dengan memotong sebagian dari koloni karang tertentu untuk ditanam di tempat yang baru. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melestarikan terumbu karang. Yang pertama ada mengidentifikasi sumber karang, di mana pengambilan sumber karang yang akan ditransplantasi adalah langkah yang paling menentukan keberhasilan metode ini. Begitu pula pemilihan spesies karang. Cara yang paling tepat dalam memilih spesies karang yaitu dengan memperhatikan daerah yang akan dipulihkan. Jadi mengidentifikasi sumber karang ini adalah langkah awal dalam melestarikan terumbu karang. Kemudian yang kedua yaitu pembiakan pada tempat pembiakan, di mana tempat pembiakan terumbu karang bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pembiakan ex situ dan in situ. Pembiakan ex situ ini merupakan tempat pembiakan yang berlokasi di daratan. Biasanya pembiakan ini dilakukan untuk memenuhi suplai perdagangan karang dalam ekosistem buatan misalnya akuarium. Kemudian yang pembiakan in situ itu berlokasi di lautan. Hal ini yang perlu diperhatikan dalam pembiakan ini antara lain desain tempat pembiakan, substrat yang digunakan, jumlah karang yang dibiakan, waktu pembiakan, dan tingkat pertumbuhan dan adaptasi karang biakan. Kemudian yang ketiga ada metode transplantasi. Metode transplantasi dibedakan menjadi transplant tidak diikatkan pada substrat, pada lingkungan yang terlindungi. Bagian karang dapat bertahan hidup tanpa harus diikat pada substrat tertentu. Hal ini juga berlaku pada karang-karang yang transplantasi sendiri akibat badai atau serangan hewan vertebrata dan invertebrata di laut. Kemudian ada yang keempat yaitu pengawasan dan pemeliharaan. Pengawasan dan pemeliharaan ini, tanpa adanya pengawasan dan pemeliharaan, maka pelestarian dan pemulihan terumbu karang tidak akan berhasil. Jadi dengan pengawasan maka dapat diketahui perkembangan dari transparan karang tersebut. Kemudian selanjutnya ada mengevaluasi metode pemetaan terumbu karang. Yang pertama itu ada metode transek garis. Metode transek garis digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang hidup, karang mati, bentuk substrat seperti pasir, lumpur, alga, dan keberadaan biota lain. Kemudian di samping ada gambar yang paling atas yaitu pencatatan data koloni karang pada metode transek garis. Yang bawahnya yaitu koloni karang masif berukuran besar dianggap dua data apabila garis meteran melewati alga persis di atas koloni tersebut. Kemudian yang kedua ada metode transek kuadrat. Metode transek kuadrat digunakan untuk memantau komunitas makrobentos di suatu perairan. Jadi pada survei karang, pengamatan biasanya meliputi kondisi biologi, pertumbuhan, tingkat kematian, dan juga rekrutmen akarang di suatu lokasi yang ditandai secara permanen. Kemudian yang ketiga ada metode Mantatau. Metode Mantatau ini bertujuan untuk mengamati perubahan secara menyeluruh pada komunitas bentik yang ada pada terumbu karang, termasuk kondisi terumbu karang tersebut. Kemudian contoh dari metode Mantatau tersebut ada di gambar ketiga.
Dan yang terakhir yaitu ada metode transek sabuk, di mana metode ini digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang yang membuat ukuran relatif beragam atau mempunyai ukuran maksimum tertentu, misalnya karang dari genus Fungia. Metode ini juga bisa untuk mengetahui keberadaan karang hias, jumlah koloni, diameter terbesar, jumlah jenis di suatu daerah terumbu karang tersebut. Pada gambar terakhir paling bawah tersebut merupakan contoh dari metode transek sabuk. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sahiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.